sukses. Kalau perempuan belum menikah di usia tertentu, biasanya mulai ditanya, kapan nikah? Tapi kalau pertanyaan itu dilempar ke Cinta Laura, kayaknya jawabannya bisa bikin yang nanya langsung mingkem. Cinta justru terang-terangan bilang dirinya nggak takut menikah dan punya anak di usia yang lebih matang. Buat Cinta, perempuan itu nggak punya tanggal kedaluarsa. Mau sukses di usia 30, 40, bahkan lebih, sah-sah saja. Begitu juga soal menikah. Tapi yang menarik nih, di satu sisi, Cinta santai banget soal menikah tua. Di sisi lain, perempuan yang dikenal punya standar tinggi ini justru mengaku untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa benar-benar nyaman membicarakan masa depan pernikahan. Dan laki-laki yang berhasil membuat Cinta sampai di titik itu, siapa lagi kalau bukan Arya Fasco? Cinta Laura memang punya pandangan yang cukup tegas soal perempuan dan pernikahan. Menurutnya, menikah bukan perlombaan yang harus dikejar hanya karena umur, apalagi kalau cuma karena tekanan keluarga, lingkungan, atau takut disebut telat. Cinta justru melihat ada banyak perempuan yang terburu-buru menikah karena tuntutan sosial, padahal dirinya sendiri belum benar-benar siap. Akibatnya, bukannya bahagia, malah bisa membawa masalah baru ke dalam rumah tangga. Bahkan, Cinta menyinggung soal generational trauma. Menurutnya, seseorang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, tapi sudah buru-buru membangun keluarga, bisa saja tanpa sadar membawa luka dan trauma tersebut kepada anak-anaknya. Makanya, Cinta justru merasa kalau dirinya menikah nanti, ia bisa menjadi ibu yang lebih siap. Bukan cuma siap secara umur, tapi juga secara mental dan emosional. Dan satu hal yang paling Cinta tolak adalah anggapan bahwa perempuan punya batas waktu untuk sukses, bahagia, atau menikah. Menurutnya, anggapan perempuan harus menikah di usia tertentu atau tidak lagi menarik setelah umur tertentu hanyalah konstruksi sosial. Jadi kalau ada yang bilang perempuan umur segini belum nikah, waduh keburu tua, Cinta mungkin akan bilang, terus kenapa? Tapi nih, yang bikin cerita Cinta semakin menarik. Walaupun tidak mau menikah hanya karena dikejar umur, ternyata Cinta justru sudah mulai serius membicarakan masa depan bersama Arya Fasco. Hubungan mereka sendiri sudah berjalan lebih dari 3,5 tahun dan disebut sebagai hubungan paling sehat sekaligus paling lama dalam hidup Cinta. Cinta, misalnya ada cowok yang ngajak kamu kenalan, kamu reaksinya kayak gimana? Siapa nama kamu? Not interested. Masa kamu kenalan? Kamu kalau diajak cewek nebeng mobil kamu gimana reaksinya? Ini coba. Aku mau diantar pulang boleh nggak? Diantar pulang? Iya. Kemana? Kok kemana? Maksudnya ngapain? Kamu gak ada gokal? Kamu bisa nggak ngantar aku pulang? Enggak, gak mau. Gitu aja. Iya. Putar balik sana. Cinta, kamu kalau misalnya dipuji kayak gimana reaksinya? I know, thank you. Kan belum dipuji. Kalau ada cewek yang ngajak kamu makan bareng, gimana reaksi kamu? Kayak gini, lapar makan bareng yuk. Kamu gak bisa makan sendiri. Tapi aku lapar, gak ada temennya. Aduh, gak ada yang mau nemenin kamu juga. Kamu jauh-jauh deh. Aku ada ceweknya. Dan ternyata, ada satu hal dari Fasco yang bikin Cinta semakin yakin, yaitu soal tanggung jawab. Cinta secara terbuka memuji Fasco sebagai laki-laki yang menurutnya memahami peran dan tanggung jawab seorang pria. Bahkan Cinta mengaku selama mereka bepergian bersama, dirinya hampir nggak pernah mengeluarkan dompet. Bukan karena Cinta nggak mampu bayar, tapi karena Fasco selalu mengambil tanggung jawab tersebut. Nah, ini yang menarik. Cinta dikenal sebagai perempuan mandiri, punya karier sendiri, dan secara finansial juga sangat sukses. Tapi ternyata dia tetap punya prinsip bahwa laki-laki yang menjadi pasangannya harus punya rasa tanggung jawab dan mampu provide untuk pasangannya. Dan Fasco ternyata nggak minder dengan standar hidup Cinta yang cukup tinggi. Malah pernah mengatakan kurang lebih, "Babe, beri aku waktu 3-4 tahun, aku akan bekerja sangat keras dan memberikan kehidupan yang kamu inginkan." Fasco sebagai laki-laki menyadari bahwa peran dia sebagai laki-laki adalah melindungi dan juga memprovide aku dengan apa yang aku butuhkan. Sehingga 3 tahun kemudian, kita 3 tahun pacaran, sekarang kalau kita kemana-mana aku nggak pernah loh ngeluarin dompet 1 kali pun, nggak pernah. Dan bahkan dia udah nyampe tahap dimana dia ngomong, "Babe, kasih aku 3-4 tahun, aku akan bisa ngasih kamu kehidupan yang kamu inginkan." Itu susah loh, because I have high standards. The life that I want is not a simple life. Dan untuk dia ngomong, "Just give me time, I'm gonna work really hard, I promise you I'll give you the life that you want, just give me time." Itu nunjukin bahwa dia laki-laki sejati dan tahu responsibility dia, kewajiban dia
kalau dia ingin memiliki masa depan sama aku. Waduh, kalau sudah ngomong begini, ini pacaran atau sedang presentasi proposal masa depan? Tapi justru kalimat itulah yang membuat Cinta tersentuh, karena menurutnya, laki-laki dewasa bukan laki-laki yang merasa terintimidasi ketika pasangannya lebih sukses. Justru dia harus percaya diri dan tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan ternyata di balik image Cinta yang tegas, klasik, dan kelihatan selalu perfect, kalau sudah berdua dengan Vasco, ceritanya beda lagi. Cinta mengaku bisa berubah jadi sangat manja, imut, bahkan bersikap seperti anak kecil. Jadi jangan tertipu sama aura CEO-nya. Mereka juga nggak harus setiap hari video call atau laporan setiap menit. Keduanya justru memberikan ruang satu sama lain. Kalau sedang sibuk, ya sibuk. Nanti ketemu, baru ngobrol panjang. Quality time mereka juga cukup sederhana. Salah satunya memasak bareng di rumah. Cinta yang lebih jago masak biasanya jadi kokinya. Sementara Vasco kebagian tugas potong-potong bahan. Romantisnya bukan dinner mewah setiap malam, tapi malah rebutan talenan di dapur. Dan dari hubungan yang terlihat cukup nyaman inilah, Cinta akhirnya mengaku untuk pertama kalinya merasa benar-benar yakin membicarakan pernikahan secara konkret. Makanya nggak heran kalau kemudian muncul kabar bahwa keduanya mulai memikirkan konsep pernikahan impian. You know what? Ini pertama kali dalam hidup aku berada dalam sebuah relationship di mana aku merasa sangat memungkinkan kita masuk ke jenjang yang lebih serius. Dan pertama kalinya juga dalam relationship aku membicarakan pernikahan dan lain sebagainya gitu. Tapi ya nggak tahu ya, terserah orang mau beropini gimana. I still feel like I'm really young. He is also really young. Jadi aku punya pendapat yang mungkin bias bahwa saat kita menikah kita harus 100% yakin dan semua udah dibicarakan. Itu pendapat aku. Karena melihat orang tua aku sendiri. Mama aku pada masanya ya, menikah umur 29 tahun, which zaman itu udah termasuk ya matang banget ya. Papa aku zaman sekarang sudah enggak. Iya, sekarang udah normal banget. Normal banget, malah loh cepet banget lo nikah gitu kan. Iya, kalau papa aku 42. Oke, itu matang sih. Iya. Bukan matang, meletek udah. Tapi dan mereka sekarang udah menikah 33 tahun. Masya Allah. And I know I'm very lucky. Waktu aku masih kecil, aku take that for granted. Aku pikir sangat wajar untuk laki-laki dan perempuan bersama-sama untuk selamanya. I thought it was normal. Tapi sekarang semakin dewasa, aku realize bahwa itu adalah hal yang sangat rare. Dan kalau aku harus menganalisa kenapa mereka bisa panjang, tentu nggak ada formula yang pasti untuk bikin orang sama-sama untuk selamanya. Tapi kalau orang tua aku, karena papa aku pada waktu itu udah sangat-sangat yakin dengan siapa dirinya, sudah menikmati hidupnya sebagai single man, bekerja keras, traveling, bla bla bla. Dan mamaku pun pada waktu itu udah lulus law school, kan mama aku pengacara, udah sempat berkarir juga di beberapa law firm yang sangat baik. Jadi dia pun udah nggak ngerasa penasaran, I could have done this, I could have done that. So they were both very sure of themselves. Sehingga saat menikah, udah tidak ada penasaran atau pikiran what if. Aku pribadi, aku kan wanita karir banget ya. And I'm also very critical dan lain sebagainya. Kayaknya kalau ditanya, Cinta, are you ready to get married 2-3 tahun lagi? Kayaknya sih 2-3 tahun lagi ready ya. Sekarang lagi dalam proses menuju siap gitu. Jadi kalau ditanya mau menikah tahun ini nggak ya guys. Kalau dibilang siap nggak pernah ada yang siap sih sebenarnya sih. True. Tapi kalau yakin, ya ini orangnya. Ya, yakin. I think I'm pretty. He's the one. Misalnya, lu udah sampai di situ nggak? He's the one. I think he's the one. Karena ini direkam ya, takut boomerang. But I'm sure of him. Like belum pernah aku dalam sebuah relationship di mana aku merasa sangat disupport, sangat disayangi, dan tidak ada kegelisahan sama sekali. Dan kita udah ngomongin banyak hal yang benar-benar mungkin orang lain nggak berani obrolin di usia kita ya. Kita ngomongin soal finansial. Aku sangat jelas ke Vasco, kehidupan aku mau kayak gini. Kalau kamu nggak nyaman dengan ini atau nggak bisa, aku nggak akan pernah maksa kamu. Tapi it's not gonna work out. Aku belak-belakan aja nih. Aku nggak akan pernah maksa kamu untuk berubah. Kamu nggak usah maksa diri untuk melakukan sesuatu yang bikin kamu nggak nyaman. Betul. Tapi just know these are my expectations. Jadi kalau ini bukan apa yang kamu mau, it's okay. Kita nggak usah maksain. Let's go our separate ways.
Dan kayaknya kenapa aku bisa berani ngobrol seperti ini soal agama juga, soal mau punya anak berapa, soal prinsip, soal bagaimana kita menjalani hidup kita, pokoknya semuanya, kesehatan, bla bla bla. Kenapa aku berani? Karena aku juga udah di fase di hidup aku di mana I'm not scared of losing people. Aku tidak takut kehilangan. Dan aku tahu aku sangat berprivilege untuk bisa ngomong itu karena aku seorang wanita mandiri secara pemikiran dan finansial. Sehingga aku tahu, kalaupun aku tidak punya pasangan, I'll be okay. Karena aku bisa menafkahi diri aku sendiri, aku bisa memberikan diri aku sendiri kehidupan yang aku inginkan tanpa bergantung kepada siapapun. Tapi tentu sebagai manusia, I want a partner. I want to get married. Jadi saat hal itu terjadi, orang tersebut harus bisa menambahkan value ke dalam hidup aku. He has to make me feel safe. He has to make me feel loved. Nggak kasih drama lah ya intinya. Nggak bikin pusing, nggak kasih drama. Nggak kasih beban aja udah. Iya. And selama 3 tahun terakhir, Vasco itu terus menjadi pasangan yang lebih baik, lebih bijaksana. Dan tanpa paksaan aku ya, ini bener-bener nggak pernah aku nyuruh dia. Dia ngomong ini, babe, give me a few years, I promise you I'll give you the life you want. Dan tentu kita nggak pernah bisa, kita nggak tahu bahwa janji itu akan terlaksana atau enggak, tapi knowing Vasco, dia nggak akan pernah menjanjikan sesuatu yang dia tidak benar-benar maksud dari hati. And I believe him, karena aku juga yang nggak gampang percaya sama cowok ya. You're the most beautiful girl in the world. Masa? Banyak jahat orang gitu. Oh, look beautiful. Gitu kan. Iya, no, aku nggak gampang percaya sama omongan orang. Because it's also my future. Again, aku nggak tahu aku bakal menikah berapa kali dalam hidup aku. Tapi when I do get married, ya aku harap that's it, gitu. Netizen pun ikut ramai, ada yang memuji prinsip cinta yang gak mau menikah hanya karena tekanan umur. User 8803230099902. Di zaman sekarang tuh menikah harus dipikir mateng 2 tahu. Menikah bukan hanya soal punya anak aja soalnya. So, buat kakak-kakak yang sudah di atas usia 25 tahun tapi belum menikah, gak apa-apa kok, jangan buru dua. Nikmati waktu buat diri sendiri aja dulu, yang penting bahagia dan terpenuhi. Jadi kalau selama ini cinta Laura terlihat santai ketika ditanya soal pernikahan, ternyata bukan karena dia nggak punya rencana. Bisa jadi dia cuma sedang menunggu sampai benar-benar yakin dengan orangnya. Dan sekarang, setelah lebih dari 3,5 tahun bersama Arya Vasco, untuk pertama kalinya Cinta justru berani membicarakan masa depan dengan lebih serius. Tapi pertanyaannya, apakah prinsip nggak ada tanggal kedaluarsa untuk perempuan ini justru berarti Cinta memang sengaja nggak mau terburu-buru menuju pelaminan? Atau jangan-jangan selama ini Cinta dan Vasco memang sudah punya target sendiri, cuma belum mau membocorkannya ke publik? Kalau menurut Selebtubers, Cinta dan Vasco ini tinggal tunggu waktu menuju pelaminan atau masih akan menikmati masa pacaran mereka? Tulis prediksi kalian di kolom komentar.